Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Elza Mardiana, NPM 5020168 dari kelas 4B dan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Selamat menonton. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum paradigma baru. Yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Adapun faktor pertimbangan kurikulum 2013, yang pertama, faktor peserta didik. Asas yang perlu dipertimbangkan secara mendasar ialah asas psikologi, asas pedagogis, asas sosiologi, asas psikologi belajar, dan asas organisatoris. Yang kedua, faktor materi pelajaran. Yang ketiga, faktor pendidik. Dan yang terakhir, faktor pendekatan dan cara mendidik. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, Mendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, kami di Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar per pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi esensial dan akan menjadi pondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi prasyarat untuk maju ke level selanjutnya. Diharapkan pemerintah melalui kurikulum darurat itu, Mendikbud menjelaskan tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Kendati pemerintah telah menyiapkan kurikulum bagi sekolah yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, sekolah atau satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti kurikulum darurat tersebut. Yang ketiga, dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Arah perubahan kurikulum yang menjadi dasar pertimbangan paradigma baru perlu dilakukan, diantaranya adalah revisi standar capaian yang perlu diterbitkan dalam pembelajaran yang lebih sederhana. Penyederhanaan standar capaian pembelajaran ini merupakan rekomendasi dari riset tahun 2015. Berdasarkan penelitian tentang kurikulum di beberapa negara, termasuk di Indonesia, hasil belajar yang rendah di negara berkembang adalah karena desain kurikulum yang belum sesuai dengan perkembangan kemampuan anak. Kajian yang dilakukan oleh periset juga menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pembelajaran yang begitu padat membuat guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan konsep dan memperhitungkan kemampuan kompetensi siswa dalam memahami pembelajaran. Hasil penelitian itu juga menyampaikan hal tersebut dilakukan bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan anak dalam belajar, tetapi karena para guru dituntut untuk menuntaskan materi ajar sebagaimana diatur dalam kebijakan kurikulum negara. Yang ke-B, rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yang pertama, memahami pengembangan kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang lebih mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk paham atas materi serta siswa harus aktif berdiskusi dan mampu berpresentasi serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, memahami pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat pertama ditetapkan mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum paradigma baru. Paradigma baru yaitu suatu modal atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memerlukan pola penyaluran atas paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi pada proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.